Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan dari kelas 1 TK. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang adab keluar masjid. Yaitu adab keluar masjid, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Kemudian berzikir kepada Allah dan bersalawat serta salam kepada Nabi. Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi dan mengatakan, 'Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku.' Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi dan mengatakan, 'Ya Allah, lindungi aku dari gangguan setan.'" Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu berniat untuk kembali ke masjid untuk melakukan sholat sesudahnya. Hal ini termasuk adab untuk mengaitkan hati kita dengan masjid agar kembali untuk beribadah ke masjid, sehingga ketika panggilan azan berkumandang atau panggilan sholat berkumandang, kita akan datang kembali ke masjid dengan hati yang sangat ingin pergi ke masjid. Kemudian ketika kita pulang, hendaknya kita mencari jalan yang berbeda dari jalan kita mau pergi ke masjid itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpaksat Adam. Saya berasal dari Ikhwan 14. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang adab bergaul menurut Al-Quran. Hidup di dunia pastilah memiliki teman atau kawan. Tidak mungkin kita hidup sendirian tanpa membutuhkan teman. Itu sebab kita adalah makhluk sosial yang niscaya membutuhkan uluran tangan orang lain. Islam mengajukan cara bergaul yang baik melalui pribadi Nabi Muhammad SAW, karena beliau diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi adalah orang yang suka bergaul, tapi beliau adalah orang yang penyayang dan tidak suka mengolokkan para sahabatnya. Demikian itu dilarang oleh Al-Quran. Al-Quran memberikan panduan tentang adab bergaul, yaitu salah satunya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Ayat ini memberikan pelajaran bahwa dalam bergaul hendaknya kita menjadi orang yang damai dan mendamaikan antara seseorang yang jika ada bermasalah, tidak sampai berselisih dengan siapapun, dan itulah memang yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan begitu juga kita juga memiliki etika dalam bergaul, yang dimana kita harus memiliki etika jika kita bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita, yang lebih kecil dari kita, dan sebaya dengan kita. Dan oleh sebab itu, marilah kita kuatkan ikatan silaturahmi kita dengan bergaul antara sesama kita, dan baik itu yang lebih tua, muda maupun kecil. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji kepada Allah yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kewarasan. Dan juga pada hari yang mulia ini
kita akan memberikan suatu materi, yaitu saya akan memberikan materi yang berjudul adab ketika naik kendaraan. Nah, di dalam Islam semua adab itu terbagi beberapa sesuai dengan kebutuhan yang kita laksanakan sehari-hari. Mungkin adab ketika sholat, adab ketika makan, adab ketika naik kendaraan. Nah, saya memberikan hasil tentang adab naik kendaraan. Nah, di dalam naik kendaraan kita harus mematuhi semua yang ada dikasih aturannya. Mungkin SIM harus lengkap, ketika berkantor memakai helm, dan juga memiliki surat-surat kelengkapan yang sah. Dan juga ketika di jalan jangan sampai kita itu menggebar-gebarkan motor kita, maka itu termasuk tidak memiliki akhlak yang baik. Maka dari itu bagi pengguna motor supaya bisa melengkapi perlengkapan surat-suratnya dan juga bisa lebih baik di dalam mengendarai motornya, terutama doa. Ketika naik kendaraan membaca doa, setelah membaca doa meniatkan hatinya berdoa Allah, dia akan diberikan keselamatan. Maka dari itu semua kawan-kawan jangan lupa ikuti apa yang ada yang diaturkan di dalam naik kendaraan, itu termasuk di Indonesia ini, yaitu membaca doa dan juga tata tertib ketika naik kendaraan, itu harus lengkap suratnya, memakai helm, dan juga ketika naik kendaraan saling menghargai satu dengan yang lain. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahim Zakwan. Saya dari Ikhwan 14. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang adab makan dan minum dalam Islam. Dalam ajaran agama Islam, Islam mewajibkan umatnya untuk memakan makanan dan minuman yang baik dan halal. Halal yang berarti dipersilakan untuk menikmatinya tanpa ada larangan. Tetapi terdapat adab saat kita melakukan makan dan minum yang baik menurut agama Islam. Adab tersebut merupakan adab sebelum makan dan minum yang diawali dengan mencuci tangan hingga bersih. Setiap sebelum mulai makan, kita harus mencuci tangan kita supaya terhindar dari kuman atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Yang kedua ialah berkumur atau mencuci mulut terlebih dahulu agar supaya terhindar dari bau yang tidak mengenakan. Yang ketiga ialah membaca basmalah saat akan memulai makan dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Yang keempat ialah membaca doa sebelum makan sebagai sebuah rasa syukur terhadap rezeki yang berupa makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah adab saat makan dan minum, yang diawali dengan makan dan minum harus dengan posisi duduk. Yang kedua ialah tidak berbicara saat sedang makan. Yang ketiga ialah menggunakan tangan kanan saat sedang makan. Yang keempat ialah tenang dan tidak tergesa-gesa saat makan supaya makanan tidak berceceran. Yang kelima ialah memakan makanan tidak dilakukan dalam posisi berjalan. Yang keenam ialah makan secukupnya yang tidak berlebihan atau tamak. Yang ketujuh ialah membicarakan hal-hal yang buruk saat makan. Yang ke-8 mengakhiri dengan berdoa sebagai ucapan syukur terhadap makanan yang telah dimakan. Sekian dari materi singkat saya yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras. Saya berasal dari Ikhwan 14. Di sini
saya akan memberikan sedikit materi berupa adab menuntut ilmu dalam Islam. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan pada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Kewajiban untuk ilmu agama sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam suatu hadis sahih yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Selain diwajibkannya kita untuk menuntut ilmu, dalam Islam juga diajarkan bagaimana adab seseorang saat menuntut ilmu, agar ilmu yang sedang ia pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupan. Seperti kata Imam Malik, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Lalu, apa-apa saja adab-adab dalam menuntut ilmu? Lalu yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, kita harus berniat untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Seperti Nabi Muhammad yang selalu berdoa, "Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku dan tambahilah aku ilmu." Lalu yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Lalu yang keempat, menjauhi maksiat. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh dengan berkah, maka kita harus menjauhkan diri dari maksiat. Karena maksiat itu akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita tangkap akan sulit dimengerti. Lalu yang kelima adalah jangan sombong ketika kita menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati. Jangan pernah merasa sombong ketika kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Lalu yang terakhir, yaitu menyimak guru saat menuntut ilmu. Menyimak guru atau seseorang yang sedang memberikan ilmu kepada kita, itu merupakan salah satu adab dalam menuntut ilmu. Jangan ada kita berbicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan itu saat menuntut ilmu. Dalam artiannya, kita harus fokus mendengarkan dan menyimak. Baik, sekian materi singkat dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.